Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Bocah BPKN. Pada video kali ini saya ingin berbagi dan belajar, yaitu membuat video rangkuman pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di era digital. Dan tidak lupa kata yang selalu memotivasi saya, yaitu bisa karena terbiasa. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, klik tombol loncengnya, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pada peta materi kali ini kita membahas mengenai sistem pemerintahan di Indonesia. Pada subbab A terdapat hakikat sistem pemerintahan. Yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian sistem pemerintahan, lalu bentuk-bentuk sistem pemerintahan. Selanjutnya kita menuju video materi pembahasan. Yang A tadi ada hakikat sistem pemerintahan. Yang pertama yaitu pengertian sistem pemerintahan. Istilah sistem pemerintahan berasal dari dua kata, yakni sistem dan pemerintahan. Menurut Purwadarminta, sistem adalah sekelompok bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu yang dimaksud. Sedangkan pemerintahan berarti perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dipertegas mengenai sistem pemerintahan menurut Moh Mahfud MD, sistem pemerintahan negara adalah mekanisme kerja dan koordinasi atau hubungan antara ketiga cabang kekuasaan, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan adalah hubungan dan susunan antara lembaga negara yang saling terkait dan berkesinambungan dalam suatu kesatuan dalam rangka penyelenggaraan negara. Yang kedua, terdapat bentuk-bentuk sistem pemerintahan. Ada dua macam sistem pemerintahan yang paling banyak digunakan oleh negara-negara di dunia ini, yaitu presidensial dan parlementer. Setiap negara harus memahami karakteristik negaranya sebelum menerapkan sistem pemerintahan agar nantinya dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak menemui hambatan-hambatan yang besar. Yang pertama, ada sistem pemerintahan parlementer. Pada sistem pemerintahan parlementer mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan sistem suatu negara, di mana dalam negara dengan sistem pemerintahan parlementer dapat mempunyai presiden dan perdana menteri. Namun presiden hanya sebagai simbol pemimpin negara, sedangkan yang melakukan dan memimpin segala kegiatan pemerintahan tetap perdana menteri. Dalam sistem pemerintahan parlementer memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum, sehingga memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen. Yang kedua, badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Lalu kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Lalu sebagai imbangan, parlemen dapat menjatuhkan presiden atau raja atas saran dari perdana menteri dan dapat membubarkan parlemen. Lalu pemerintah atau kabinet terdiri atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet.
kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Berikut ini kekurangan sistem pemerintahan parlementer, yaitu kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas kedudukan parlemen, sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Yang kedua, kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya, karena sewaktu-waktu kabinet dapat dibubarkan. Yang ketiga, apabila sering terjadi pergantian kabinet, maka akan mempengaruhi stabilitas negara dan kedudukan eksekutif tidak stabil, sehingga program kerja yang telah disusun tidak terlaksana dengan baik. Yang keempat, parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Berikut ini kelebihan sistem pemerintahan parlemen, yaitu yang pertama, kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. Yang kedua, garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik lebih jelas. Yang ketiga, adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet, sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Lalu menteri dalam kurung kabinet yang diangkat merupakan kehendak suara terbanyak dari parlemen. Yang B, sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial atau bisa disebut juga sebagai sistem kongresional ialah sistem pemerintahan negara yang mana kedudukan eksekutif ditentukan atau melewati pemilu atau pemilihan umum serta terpisah dari kedudukan legislatif. Nah, adapun ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Yang kedua, kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui Badan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin kementerian dan non-kementerian. Yang keempat, menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif, bukan kepala legislatif. Yang kelima, kabinet dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Yang keenam, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen. Yang ketujuh, presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer. Yang kedelapan, parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan anggota dipilih oleh rakyat. Berikut ini kelebihan sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Yang kedua, masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Ketiga, penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Yang keempat, legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Berikut ini kelemahan sistem pemerintahan presidensial, yaitu yang pertama, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
Yang kedua, pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif, sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas atau memakan waktu yang lama. Yang ketiga, karena presiden tidak bertanggung jawab pada badan legislatif, maka sistem pertanggungjawabannya menjadi tidak jelas. Yang keempat, bila menciptakan sebuah kekuasaan yang mutlak karena kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung legislatif. Yang kelima, sistem pertanggungjawaban kurang jelas. Sekian, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.